Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, tiba-tiba ada sebuah ledakan dari tubuh Xiaoyan, sehingga langsung mengejutkan Xiaoyan. Sebelumnya, selain Nengyo telah terbunuh, selain nafas Yonggu dan yang lainnya, secara logika di tempat ini seharusnya tidak ada orang lain. Sekarang Xiaoyan sedang duduk bersila tidak jauh dari tempat itu. Tapi meskipun Nengyo sudah mati, sebenarnya racun yang tersisa dalam tubuh Xiaoyan seperti bunga teratai Buddha yang meledak. Sebelumnya Xiaoyan sudah menelan total 4 pil penawar racun, dan sekarang Xiaoyan mengeluarkan semua pil penawar yang tersisa, dan semuanya dilemparkan ke dalam mulut tanpa ragu-ragu. Segera kekuatan obat yang agung dengan cepat meleleh di mulut Xiaoyan. Meski demikian, kecepatan penyebaran racun di dalam tubuh Xiaoyan juga tidak berhenti sama sekali. Pada saat yang sama, tiba-tiba sebuah sosok keluar dari bayangan Xiaoyan dan avatar dewa asli segera muncul di samping Xiaoyan. Namun jika dibandingkan dengan tubuh Xiaoyan, sebenarnya racun dalam tubuh avatar dewa asli jauh lebih kuat. Karena daging dan darahnya tidak hanya menunjukkan warna ungu, tapi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan, dan disertai bau busuk seperti mayat yang sudah lama membusuk. Bahkan pembusukan organ dalam di tubuhnya lebih serius daripada tubuh fisik. Pil penawar racun ini sudah tidak berpengaruh. Jadi bagaimana cara menghilangkan racun ini? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Bagaimanapun, Nengyo dengan sengaja meledakkan dengan kirinya untuk membiarkan racun Tian Queen menyerang tubuh Xiaoyan. Seperti yang Nengyo katakan sejak awal, dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan Xiaoyan. Bahkan meskipun dia tidak dapat membunuh Xiaoyan, setidaknya Nengyo harus bisa menggigit Xiaoyan dengan keras sebelum dia mati. Jadi sekarang kekuatan mendominasi racun ini jauh melebihi imajinasi Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sendiri siap secara mental, tapi racun Nengyo tidak sesederhana seperti yang dibayangkannya. Karena kekerasan racun tim Pereng surgawinya adalah kekuatan aturan yang Nengyo pahami. Jadi racun ini tidak bisa dimusnahkan hanya dengan kekuatan pil penawar racun yang sederhana. Padahal Xiaoyan telah menelan semua pil penawarnya, tapi racun ini masih mengalir deras di dalam tubuh Xiaoyan dan avatar dewa asli. Dan sekarang hanya avatar pemakan jiwa yang tidak terpengaruh oleh racun tersebut. Namun pada saat Xiaoyan menoleh untuk melihat sosok yang tiba-tiba muncul di udara, Xiaoyan segera merutkan kening karena suara itu berasal dari seorang pria yang aneh dengan tubuhnya yang kurus. Bahkan penampilannya terlihat lebih jelek dari monster. Lagi pula, sejak Xiaoyan menerobos keabadian Kaisar, Xiaoyan pernah melihat orang jelek seperti itu untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, mengendalikan penampilan seseorang bukanlah sebuah kemampuan. Meskipun Xiaoyan tidak peduli dengan pria jelek ini, namun kemunculan orang ini yang secara tiba-tiba membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Lagi pula penampilan jeleknya bahkan lebih aneh lagi. Senior, apakah Anda mengenal saya? Xiaoyan dengan menggunakan avatar pemakan jiwa untuk membungkuk dan bertanya pada pria itu. Bagaimanapun, sekarang Xiaoyan berada dalam situasi yang buruk, dan dia tidak tahu apakah pria itu musuh atau teman. Hanya saja Xiaoyan juga merasa bahwa orang ini datang ke tempat ini memiliki niat buruk terhadapnya. Saya tidak mengenal Anda. Pria jelek itu terkekeh sambil tersenyum, namun senyuman ini bahkan terlihat lebih jelek lagi, sehingga Xiaoyan hampir tidak bisa untuk tidak meludahkannya. Lalu, apa maksud senior datang ke sini? Xiaoyan bertanya dengan mata suram, karena Xiaoyan juga tidak bisa merasakan fluktuasi nafas apapun dari tubuh pria jelek ini, yang menunjukkan terlebih bahwa kekuatan yang dimiliki oleh pria ini telah melampaui batas kekuatan yang dapat dirasakan Xiaoyan. Benar saja, kekuatan pria jelek ini juga seperti Nengyo yang berada di keabadian para dewa, yang lebih kuat daripada keabadian para kaisar.
Hanya saja Xiaoyan sama sekali tidak menyadari penampilan pria ini. Bahkan pada saat Xiaoyan bisa melawan Nengyo di sini, kekuatan jiwa dari domain Xiaoyan selalu terkunci di sekitarnya. Namun pria jelek itu sepertinya muncul begitu saja. Jadi reaksi pertama Xiaoyan juga cukup terkejut. Karena Xiaoyan hanya merasa bahwa keberadaan orang ini sama seperti Wanji yang muncul sebelumnya. Dan dia mungkin adalah anggota dari dunia besar ini. Mungkinkah orang ini dipanggil oleh Yongdong? Pikir Xiaoyan, karena memang ada masalah dengan waktu kemunculannya, dan itu terjadi setelah Xiaoyan dan Nengyo mengalami pertempuran sengit. Belum lagi sekarang, Xiaoyan terluka parah karena racun dalam tubuhnya tidak bisa dihilangkan. Tenang saja, saya juga menerima perintah dari orang lain. Apapun alasan saya datang ke sini hanya untuk membunuh Anda. Tapi Anda tidak perlu khawatir bahwa kematian itu tidak menakutkan. Paling-paling Anda hanya akan merasa sedikit pusing. Jadi sebaiknya Anda lebih santai sedikit. Pria jelek itu berkata dengan enteng. Tepat ketika Xiaoyan mendengar ini, dia langsung berdiri dan mengangkat kepalanya dengan kedinginan. Hanya saja saat Xiaoyan ingin membuka mulutnya untuk berbicara, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menahan tenggorokannya. Sehingga Xiaoyan merasa tercekik dan aura kematian yang sangat kuat langsung menyelimuti Xiaoyan. Bahkan bukan hanya sekedar avatar pemakan jiwa yang merasakan ini, tapi Xiaoyan juga merasakan ancaman dari aura kuat ini. Namun setelah pria jelek itu selesai berbicara, tiba-tiba sosoknya menghilang dari avatar pemakan jiwa. Dan tepat ketika pria itu muncul lagi, dia telah berada di tempat tubuh Xiaoyan dan avatar dewa asli. Mengapa Anda berbusuk? Bahkan baunya seperti mayat yang sudah membusuk selama ratusan tahun. Mungkinkah Anda diracuni? Pria itu mengipasi hidungnya dengan tangannya, kemudian ekspresi wajahnya tiba-tiba berkerut, sehingga penampilannya yang terlihat jelek sekarang berubah menjadi lebih buruk lagi. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu apakah pria di depannya memiliki niat buruk atau tidak. Namun dengan kekuatan tempur utama saat ini, masih terinfeksi racun di tubuh Xiaoyan dan avatar dewa asli masih menyebar. Dalam situasi seperti ini, Xiaoyan benar-benar tidak bisa memblokir tekanan ini. Racun dalam tubuh Anda mengandung kekuatan aturan. Jika tidak ada cara untuk melakukan detoksifikasi dengan kekuatan aturan, saya khawatir ini tidak akan memakan waktu lebih dari 3 hari untuk mengubah tubuh Anda menjadi genangan darah. Sebenarnya saya sangat menantikan untuk bermain dengan Anda. Meskipun itu bagus buat saya sekarang, bahkan saya tidak perlu melakukannya, Anda sendiri dan Anda akan mati. Tapi itu juga sangat membosankan sekali, kata pria jelek itu. Namun saat dia sedang berbicara, dia juga terlihat cukup kesal. Kemudian dia memegang dagunya dengan tangannya dan tampak berpikir. Oke, karena Anda terlihat membosankan, kali ini biarkan saya membantu Anda terlebih dahulu. Setelah pria itu selesai berbicara, tiba-tiba dia mendekati Xiaoyan, kemudian kelima jari tiba-tiba menekan kepala milik Xiaoyan. Segera kekuatan tak terlihat tiba-tiba mengalir ke tubuh Xiaoyan, dan racun yang menyebar di tubuh Xiaoyan benar-benar mengembun di dantiannya. Kemudian racun yang melayang di dantiannya tampaknya ditekan, sehingga tidak ada lagi racun yang tumpah di tubuhnya. Sekarang racun surgawi milik Nengyo yang sangat kuat sebenarnya ditekan oleh orang ini. Kemudian racun tersebut membentuk pil racun. Setelah pria itu mendetoksifikasi tubuh Xiaoyan, tiba-tiba pria itu berjalan ke arah avatar dewa asli lagi. Karena dibandingkan dengan tubuh Xiaoyan sendiri, sebenarnya kerusakan pada avatar dewa asli bahkan jauh lebih serius. Namun metode yang digunakan oleh pria itu seperti metode yang digunakan pada Xiaoyan. Pria itu juga menekannya di kepala avatar dewa asli. Segera semua racun yang sangat kuat dituangkan ke dalam dantian. Akhirnya terbentuk pil racun, tapi terlepas dari apa niat pria itu, saat pil racun ini mengembun, Xiaoyan juga cukup terkejut. Karena pil racun semacam itu ada di dalam tubuh, jadi seharusnya saat Xiaoyan menghadapi racun yang dia temui di masa depan, efeknya tidak akan sekuat pil racun ini. Jadi tidak peduli dengan racun yang akan dia hadapi di masa depan.
mungkin racun itu akan tertelan oleh pil racun ini. Jika benar begitu, maka tubuh fisik dewa asli tidak akan takut lagi dengan racun. Saya sudah menyembuhkan tubuh Anda dari racun tersebut, dan dia juga sudah. Sekarang cepatlah pulih dan bertarunglah dengan saya. Bagaimanapun, saya harus membunuh Anda dengan tangan saya sendiri. Kata pria itu dengan sinis. Setelah tidak ada racun di dalam tubuh Xiaoyan yang terluka parah karena racun itu juga dengan cepat pulih. Bahkan hal yang sama juga berlaku pada tubuh fisik dewa asli. Jadi hanya butuh kurang dari setengah batang dupa untuk menyembuhkan luka-lukanya. Semua luka pada tubuh Xiaoyan dan avatar dewa asli telah pulih. Sehingga Xiaoyan juga perlahan membuka matanya. Adapun avatar dewa asli, dia juga langsung bergabung dengan tubuh Xiaoyan. Setelah keduanya bergabung menjadi satu, Xiaoyan juga menatap pria jelek yang menunggu dengan cemas di depannya. Hanya saja, tanpa menunggu Xiaoyan berbicara, pria itu perlahan mengangkat lengannya dan mengulurkan jarinya. Kemudian dia menjentikkannya ke arah Xiaoyan di udara. Tuar! Sebuah suara teredam langsung bergema, dan dengan pukulan yang mengandung kekuatan yang luar biasa, langsung menghempaskan Xiaoyan ke belakang. Bahkan menyebabkan organ dalam di tubuh Xiaoyan berubah secara gila-gilaan saat ini. Namun setelah mengetahui niat orang ini, sebelum pukulan itu jatuh, di tengah alis Xiaoyan juga berkedip dengan tanda bintang 9. Jadi dalam menahan kekuatan pukulan ini, tubuh Xiaoyan juga dalam kondisi tubuh fisik terkuat Xiaoyan. Tapi bahkan dalam kondisi tubuh fisik seperti itu, Xiaoyan bahkan tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil. Untuk sementara, sehingga darah mengalir dari sudut mulutnya. Segera Xiaoyan membiarkan tubuhnya mengembang hingga ribuan kaki sebelum nyaris berhenti. Senior, apa maksud Anda? Dendam apa yang Junior miliki kepada Anda? Sambil menghapus aliran darah di sudut mulutnya, Xiaoyan bertanya dengan serius. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.